Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Rusia dalam salah satu operasi udara terbesar sejak perang pecah. Rusia mengklaim berhasil menembak jatuh lebih dari 500 drone yang menyerang sejumlah wilayah pada Minggu dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut sedikitnya 550 drone berhasil dicegat di 14 wilayah, termasuk Crimea, Laut Hitam, dan kawasan sekitar Moskow. Wilayah ibu kota Rusia menjadi salah satu area paling terdampak dalam serangan tersebut. Gubernur Moskow, Andrei Vorobyov, mengatakan 3 warga sipil tewas akibat serangan drone Ukraina. Seorang perempuan dilaporkan meninggal setelah drone menghantam rumah pribadi, sementara 2 korban lain tewas di wilayah pinggiran Moskow. Di dalam kota Moskow, wali kota Sergei Sobyanin mengklaim pertahanan udara Rusia berhasil menghancurkan lebih dari 80 drone. Meski begitu, serpihan reruntuhan dilaporkan melukai sedikitnya 12 orang. Salah satu serangan juga mengenai area dekat kilang minyak dan gas di Moskow, namun operasional fasilitas itu disebut tetap berjalan normal. Gelombang serangan ini terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berjanji akan membalas serangan Rusia di Kiev yang sebelumnya menewaskan puluhan warga sipil. Zelensky menilai serangan terhadap fasilitas militer dan energi Rusia diperlukan untuk melemahkan kemampuan perang Moskow. Serangan terbaru itu juga menandai berakhirnya gencatan senjata singkat selama 3 hari yang sempat diumumkan Rusia dalam peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia II. Sejak gencatan senjata berakhir, Rusia dan Ukraina kembali saling menuduh melakukan pelanggaran dan meningkatkan intensitas serangan. Sementara itu, upaya diplomatik untuk mengakhiri perang masih belum menunjukkan kemajuan berarti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Washington dan Beijing sama-sama terlibat perang cyber serta aksi saling memata-matai. Pengakuan itu disampaikan Trump setelah bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. Saat berbicara kepada wartawan di dalam Air Force One, Trump bahkan mengatakan Amerika juga memata-matai China secara besar-besaran. Menurut Trump, isu serangan cyber menjadi salah satu topik yang dibahas langsung dalam pertemuannya dengan Xi.
Ia menyebut China menyoroti operasi cyber Amerika, sementara Washington juga menuding Beijing melakukan hal serupa terhadap Amerika Serikat. Trump kemudian mengakui kedua negara selama ini saling menjalankan operasi intelijen digital secara diam-diam. Ia bahkan mengklaim Amerika melakukan banyak operasi terhadap China yang tidak diketahui publik. Pernyataan Trump itu memperlihatkan panasnya persaingan cyber antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut. Ketegangan itu juga terlihat dari langkah keamanan ketat yang diterapkan rombongan Amerika Serikat selama berada di China. Menurut laporan Fox News, Trump dan pejabat Amerika sengaja meninggalkan ponsel pribadi mereka sebelum berangkat ke Beijing. Sebagai gantinya, mereka menggunakan perangkat khusus sementara dengan sistem komunikasi terbatas yang mengurangi risiko penyadapan. Pemerintah Amerika Serikat memang selama ini menilai China sebagai salah satu ancaman cyber terbesar di dunia. Mantan pejabat keamanan Amerika bahkan mengingatkan bahwa hampir seluruh aktivitas komunikasi elektronik di China berpotensi dipantau. Setelah kunjungan berakhir, seluruh perangkat sementara dan barang pemberian dari pihak China dilaporkan langsung dimusnahkan sebelum rombongan kembali ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperingatkan Iran agar segera menyetujui kesepakatan damai dengan Washington. Trump bahkan mengancam tidak akan ada yang tersisa dari Iran jika Teheran terus menolak tuntutan Amerika Serikat. Ancaman itu disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social miliknya. Ia menegaskan waktu untuk Iran semakin sempit dan meminta Teheran segera mengambil keputusan. Pernyataan keras Trump muncul di tengah meningkatnya pembahasan soal opsi militer terhadap Iran di Washington. Menurut laporan Axios, Trump dijadwalkan menggelar rapat dengan tim keamanan nasional di Gedung Putih untuk membahas kemungkinan langkah militer baru terhadap Teheran. Meski masih mendorong kesepakatan damai, pemerintahan Amerika Serikat disebut mulai kembali mempertimbangkan opsi militer. Setelah Iran menolak sejumlah tuntutan Washington, terutama terkait program nuklirnya.
Di saat yang sama, Trump juga dilaporkan berbicara lewat telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Keduanya disebut membahas perkembangan terbaru konflik Iran dan kemungkinan langkah lanjutan terhadap Teheran. Netanyahu sebelumnya juga mengisyaratkan akan mendiskusikan hasil kunjungan Trump ke China, termasuk isu Iran. Sementara itu, media yang dekat dengan pemerintah Iran menilai Amerika Serikat belum menunjukkan konsesi nyata dalam proposal terbaru negosiasi damai. Teheran juga disebut masih menolak sejumlah syarat yang diajukan Washington untuk mengakhiri konflik. 조사가 진행된 신형 155mm 자행 편곡사 포차에 들어있는 세계 대부분의 신형 자행 편곡사 포 생산 실태를 Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan kepada para komandan militer bahwa penguat unit-unit garis depan di perbatasan dengan Korea Selatan serta unit-unit utama lainnya merupakan kunci untuk mencegah perang secara lebih menyeluruh. Demikian dilaporkan media pemerintah KCNA pada hari Senin 18 Maret. Video media pemerintah KRT menunjukkan Kim bertemu dengan para komandan divisi dan brigade di seluruh Angkatan Darat pada hari Minggu 17 Mei. Kim menyerukan penyesuaian sistem pelatihan dan perluasan latihan praktis untuk mencerminkan perubahan dalam peperangan modern dan perkembangan militer Korea Utara, menurut media pemerintah. Kim juga mengatakan proyek-proyek yang direncanakan harus mendefinisikan kembali konsep operasional sejalan dengan modernisasi cepat peralatan militer dan teknis. Dan menerapkannya pada pelatihan tempur tingkat unit. Media pemerintah mengatakan Kim menekankan perlunya loyalitas ideologis dan kewaspadaan terhadap musuh bebuyutan. Istilah yang digunakan Korea Utara untuk Korea Selatan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebelumnya juga memeriksa produksi artileri baru dengan jangkauan lebih dari 60 km atau 37 mil. Demikian dilaporkan media pemerintah pada hari Jumat 8 Mei. Foto-foto yang dirilis pada hari Jumat oleh KCNA menunjukkan Kim dan para pejabat senior Korea Utara meninjau meriam howitzer swagerak yang baru dikembangkan.
dan dijadwalkan akan ditempatkan di dekat perbatasan dengan Korea Selatan tahun ini. Senjata-senjata tersebut akan menempatkan Seoul dalam jangkauan tembak. Inspeksi tersebut dilakukan pada hari Rabu 6 Mei menurut KCNA. Selama beberapa dekade, Korea Utara telah mengembangkan senjata strategis, termasuk rudal balistik jarak jauh yang dapat membawa senjata nuklir dan mencapai daratan Amerika Serikat. Kim secara terpisah mengawasi kemampuan manuver navigasi salah satu dari 2 kapal perusak Angkatan Laut modernnya pada hari Kamis 7 Mei, menurut KCNA. Kim juga telah memerintahkan pembangunan 2 kapal perusak tambahan. Iran berencana menerapkan mekanisme baru dalam pengenaan biaya transit bagi kapal-kapal yang melintasi jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut disebut akan memberikan keuntungan khusus bagi kapal komersial dan pihak yang menjalin kerjasama dengan Teheran. Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan mekanisme baru itu tengah disiapkan dan segera diberlakukan. Dirinya menambahkan bahwa jalur tersebut tidak akan terbuka bagi operator yang terlibat dalam Freedom Project, yakni operasi pengawalan kapal yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membantu kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz. Meski demikian, Azizi belum mengungkapkan detail teknis terkait skema baru tersebut. Ia hanya memastikan Iran akan segera mengumumkan sekaligus menerapkannya. Rencana Iran memungut biaya bagi kapal yang melintasi di Selat Hormuz sebenarnya telah lama menjadi sorotan. Jurnal Maritim dan Perdagangan Internasional Light List sebelumnya melaporkan bahwa Iran telah membentuk otoritas khusus yang bertugas mengatur izin transit, sekaligus penarikan biaya kapal di kawasan tersebut. Dalam aturan itu, setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz diwajibkan menyerahkan data rinci mengenai kepemilikan kapal, asuransi, identitas awak, hingga rute pelayaran yang akan ditempuh. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Iran menutup jalur tersebut sebagai respon atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Pada hari yang sama, Teheran meluncurkan serangan balasan terhadap aset militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dan Israel. Sebagai bagian dari langkah menekan lawan-lawannya, Iran resmi menutup Selat Hormuz pada 2 Maret lalu.